secara hukum syar'i tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Itu bohong. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pemirsa yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullahu khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video yang isinya adalah reaction atau mengomentari dari saudara kita Salafi Wahabi. Mari kita simak videonya. Kesempatan kali ini kita akan meneruskan pemahaman atau statement dari almarhum Ustadz Jaji Jawas. Tapi kira-kira boleh nggak menyebut beliau dengan kata-kata almarhum? Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan ya. Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan saya menyebut Ustadz Jaji Jawas itu almarhum ya, karena memang sudah tiada, sudah meninggalnya. Ustadz Jaji Jawas ini mengatakan bahwasanya biji tasbih itu dilarang, tidak disyariatkan gitu. Ya biasalah orang-orang Wahabi seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan ajarannya, ajaran Wahabi, bukan ajaran Nabi ya. Ajaran Wahabi ya semuanya meskipun dalilnya sudah jelas tetap dianggap bid'ah. Anehnya ini sama-sama kan benda kan ya. Benda. Padahal benda ya, itu masuk dalam kategori materi dunia. Materi dunia di mana orang-orang Wahabi sendiri itu mengatakan bahwasanya bid'ah yang berhubungan dunia itu tidak ada masalah, tidak menyebabkan itu orang itu sesat, tidak. Karena ulamanya sendiri membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah diniyah dan dunyawiyah. Yang dilarang adalah bid'ah diniyah menurut mereka. Bid'ah dunyawiyah itu tidak masalah. Namun di sini ya namanya Wahabi tidak konsisten. Yang namanya berzikir dengan tasbih ya, yang ibadah kan zikirnya bukan tasbihnya. Tasbih itu adalah media, alat untuk menghitung jumlah zikir yang kita baca. Jadi kalau begitu tidak ada hubungannya dengan dengan ibadah yang kita lakukan. Itu hanyalah alat. Sementara kan Gilanda ini mengajarkan sholat memegang mushaf ya, membaca Quran, membaca mushaf di saat sholat, padahal Nabi tidak mengajarkan. Dan juga menjelaskan bahwasanya bolehnya membaca Al-Quran di dalam membaca Quran yang ada di HP di saat sholat. Nah, kenapa itu enggak dibahas sama si Jawas, sama almarhum ini? Malah tasbih yang dibahas. Mari kita simak videonya.
secara hukum syar'i tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya. Itu yang kuat pendapat. Tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Bid'ah tidak boleh. Terus kita baca sedikit ya, kita ke video saya dulu yang kemarin yang tentang sholat sampai membaca Al-Quran, pegang Quran, pegang mushaf. Ini dia videonya. Nah, coba. Nah, ini bagaimana dengan ini nih? Nah, sholat menggunakan tasbih dilarang. Ini dalam sholat ya. Sedangkan zikir ya, berzikir itu di luar sholat. Berzikir itu di luar sholat menggunakan tasbih. Sekarang memegang mushaf dalam sholat dan pegang HP dalam sholat. Bersedekap bisa, dan ketika kita membutuhkan untuk membuka, kita tinggal buka mushaf. Kita baca mushaf setelah mau setengah juz, puas kita, dan ini gerakan yang ringan juga dengan memegang mushaf. Tuh, orang-orang Wahabi ini kan rujukannya kepada Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Shalih Al-Munajjib, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut ulama-ulama mereka sendiri? Menurut Ibnu Taimiyah bagaimana? Menurut Ibnu Utsaimin bagaimana hukumnya ya? Utsaimin kita ketahui beliau adalah ulama rujukan dari kaum Salafi Wahabi. Bagaimana tentang penggunaan tasbih atau musabbihah itu menurut beliau? Apakah bid'ah, dilarang, menyebabkan neraka, sesat, atau bagaimana ya? Apakah hanya Wahabi yang di Indonesia saja yang sok ketat ya tentang syariat tapi tidak konsisten? Kita simak penjelasan berikut. Ini merupakan salah satu ulama Arab Saudi yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi. Ibnu Utsaimin berkata, atas bihu bil misbahati aula wa laisa bi bid'atin li anna lahu aslan wa huwa tasbihu ba'di sahabati bil hasa. Bertasbih ataupun zikirlah, bertasbih dengan menggunakan al-misbahah atau biji tasbih, tarkuhu aula, lebih baik tidak perlu menggunakan tasbih. Walaisa bid'atin, namun zikir menggunakan tasbih itu bukan bid'ah. Kenapa Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa berzikir menggunakan tasbih itu tidak termasuk bagian dari bid'ah? Li'anna lahu aslan, sebab berzikir menggunakan tasbih itu memiliki dasar. Apa dasarnya? Wa huwa tasbihu ba'di sahabati bil hasa. Dasarnya adalah tasbihnya sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan batu kerikil. Ini kata Ibnu Utsaimin. Bahkan seorang ulama yang sangat disanjung oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, yang mana kita tahu dalam salah satu ceramahnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi menyuruh umat Islam agar membaca kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah, yaitu kitab Majmul Fatawa. Ternyata dalam kitab Majmul Fatawa tepat di juz ke-22 halaman 506. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah sendiri ya. Coba ini yang sering ngeyel ini kan jamaahnya ini sudah ilmu ndak ada, ilmu zong, ngeyel saja ya. Kalau kalian mau membaca ya pakai referensi. Ini dari kitab ulamanya kalian sendiri, Ibnu Utsaimin ya. Kalau kalian ngeyel, alim mana, lebih berilmu mana kalian dengan ulama kalian itu? Ini wa amma adduhu bin nawa wal hasra wa nabi zalika fahasanun, menghitung jumlah wiridan, jumlah zikir, jumlah tasbih, bacaan tasbih, tahmid dan lain sebagainya bin nawa dengan biji-bijian wal hasra dan kerikil, bliker, wa nahwi zalika dan semisalnya, fahasanun ialah baik. Wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum min man yaf'alu dzalika. Sebagian para sahabat itu melakukannya gitu. Ada yang melakukan hal tersebut.
Itu berzikir, zikirannya itu apa? Zikirnya dihitung dengan biji-bijian dan batu kerikil. Wa qarra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummal mu'minina tusabbihu bil hasa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Ummul Mukminin, ya istrinya, ya, membaca tasbih bil hasa dihitung dengan kerikil. Wa qarha ala dzalik, dan Nabi mengakui atas hal tersebut. Nabi tidak melarang. Berarti ini dinamakan hadis iqrarun Nabi. Tidak ada masalah. Loh, kok ustadz yang sekarang, ustadz yang baru, ustadz zaman now ini membid'ahkan amaliyah yang dimana Rasulullah itu mengakui, di nama Rasulullah itu tidak melarang. Warwiya anna Abu Hurairah kana yusabbihu bihi, dan diriwayatkan sesungguhnya sahabat Abu Hurairah pun itu juga melakukannya, artinya bertasbih dengan menghitung jumlah tasbihnya dengan alat tasbih ini. Wa ma tasbihu bima yuj'alu fi nizamin al-Razi wa nahwihi paminan nasiman karihahu. Nah, sedangkan berzikir, bertasbih dengan rangkaian sekarang tasbih itu ya, ada yang dari kayu sekarang, ada yang kayu kopi dan sebagainya, ada yang juga dari manik-manik itu. Sebagian orang ada yang tidak suka, di antaranya malam yakrahu, dan orang yang suka, ada yang suka pakai, ada yang tidak pakai, terserah. Iza uhsinat wa iza uhsinat bihi niyatu fa huwa hasanun ghairu maktuhin. Wa iza uhsinat, jika dianggap baik niatnya, nah niatnya baik dalam menggunakan tasbih itu, maka tidak makruh. Hal itu baik, tidak makruh. Nah ini dalam kitab Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah juz 22 halaman 506. Ini sudah ada dalilnya. Man kalian saja yang kadung mati, ya tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain. Kalau mau diprotes nih, protes ulamanya kalian ini. Nih ada, maaf kalau saya sebutkan yang sering komen-komen, yang paling aktif yaitu yang mempunyai akun Ikhlas, kemudian yang mempunyai akun Jailani, kemudian atas nama akun Sukondo. Nah ini kalau kalian mau protes, ini protes kitabnya ulamanya kalian, protes pendapatnya ulama kalian, ini diprotes ini ya. Jadi menurut ulama kalian, Ibnu Taimiyah zikir dengan tasbih itu tidak masalah, itu baik. Bahkan Nabi itu tidak mempermasalahkan salah satu istrinya yang bertasbih dengan tasbih, menghitung jumlah tasbihnya dengan kerikil ya. Dulu tidak ada seperti sekarang, tidak dirangkai seperti itu, yang ada biji-bijian atau batu-batu kecil itu. Nabi tidak melarang, berarti ini ada, bisa dikatakan sunnah, artinya sunnah hadis iqrarun Nabi, ketetapan Nabi. Nabi tidak melarang, sahabat pun melakukan. Pemirsa TV Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian konten kami kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan saudara kita oleh Allah, saudara Salafi Wahabi yang selalu ngeyel, mudah-mudahan oleh Allah disadarkan, dikembalikan kepada yang benar. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.